The most important parameter which governs the performance in terms of aerodynamic is drag coefficient. Pernah nggak ngebayangin mengapa Yamaha R15 harganya bisa lebih mahal daripada Yamaha Vixion? Yang padahal kedua motor ini memiliki konfigurasi mesin yang sama, rangka yang sama, bahkan kaki-kaki yang sama. Cuman emang yang membedakannya itu R15 menggunakan fairing pada bagian bodi motornya. Tapi kenapa harganya bisa beda sampai 10 juta? Dan apakah emang fairing semahal itu? Dan sebenarnya bukan cuman motor dari Yamaha saja. Kebanyakan motor dari pabrikan lain sama memiliki konsep konfigurasi yang sama. Dengan model beda fairing harganya bisa beda sampai jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Misalnya versi fairing dari Suzuki GSX R150 dan versi nakednya GSX S150. Dan versi fairing 150cc Honda seperti CBR 150 dan juga nakednya menggunakan CB 150. Ketiga motor ini menggunakan konfigurasi mesin dan rangka bahkan kaki-kaki yang sama. Bedanya hanya pada bagian fairingnya saja, tapi harganya bisa beda jutaan rupiah. Jadi pertanyaannya, apakah emang fairing sekrusial dan juga semahal itu? Dan apakah ini hanya sebatas teknik marketing dari pabrikan motor saja biar motor mereka bisa dibilang eksklusif? Kita gunakan contoh dari motor Yamaha dulu. Misalnya Yamaha R15 V3 ataupun V4 yang kita bandingkan dengan Yamaha Vixion R. Mungkin secara konfigurasi mesin, rangka, dan juga kaki-kaki, bahkan speedometer dan beberapa fitur dari kedua motor ini ada yang identik. Tapi harga motor ini bisa beda sampai 8 jutaan. Yang dimana Vixion R harganya 32 juta dan Yamaha R15 itu harganya bisa 40 jutaan. Dan apakah emang fairing bisa beda sampai 8 juta? Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas mengapa motor sport fairing dengan motor sport naked harganya bisa beda sampai 10 juta. Yang padahal bedanya hanya pada bagian fairingnya saja. Konfigurasi mesin sama, rangka juga sama, kaki-kaki juga sama. Belum pakai jam, lupa. Kagak gimana buat lihat waktu, kagak pakai jam, soalnya takutnya kebablasan, ntar bikin videonya kelamaan, kocak. A few moments later. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa motor sport fairing identik lebih mahal dibandingkan sport nakednya, meskipun hanya beda pada bagian fairingnya saja. Nah, alasan yang pertama adalah karena faktor desain dan juga image dari motor sport fairing. Sebagai informasi, motor sport fairing memiliki riset dan development yang berbeda dengan motor sport naked. Il progetto aerodinamico MotoGP del 2016 è stato senza dubbio quello più performante. Didesain dengan konfigurasi yang berbeda, karena kalau misalkannya kita bikin motor sport naked itu kita pakai cukup nyaman udah beres. Tapi kalau misalkannya motor sport fairing, biasanya motor ini mengambil dari DNA gen motor balap mereka. Dan sebagai informasi, kalau misalkannya biaya riset seperti aerodinamika, desain model dan tampilan seperti fairing itu bisa kita bilang harganya juga lumayan cukup mahal. Jadi yang mahal di sini itu bukan dari harga, tapi esensi dari proses mengapa suatu motor dengan model tampilan fairing itu bisa mahal adalah karena proses dibaliknya. Jadi emang bukan cuman harganya doang, tapi emang risetnya juga bisa dibilang mahal. Jadi ini bukan masalah soal bang sepertinya kagak mungkin dah kalau misalkannya fairing dari Yamaha R15 itu harganya bisa sampai 8 jutaan. Terus yang kedua, perbedaannya bukan cuman ada pada fairing doang, tapi ada pada bagian performa, karena motor sport fairing dan juga motor naked peruntukannya itu beda. Yang berarti adanya perbedaan pada pengkonfigurasian mesin, bukan secara konfigurasian secara teknikal, tapi emang pada bagian mapping yang dimana naked dan motor sport itu berbeda. Misalnya ada pada bagian perbatasan red light ataupun RPM pada motor naked dan juga motor sport fairing. Misalnya seperti mapping ECU, durasi noken, ataupun ukuran dari spesifikasi pembakaran ataupun injektor yang digunakan. Bisa saja beda karena peruntukannya beda juga. Jadi gak heran kalau misalkannya motor sport fairing itu dirasa bisa lebih boros dibandingkan dengan motor sport naked. Karena kebutuhan performa dengan kebutuhan untuk daily use itu bisa saja pengkonfigurasiannya itu bisa berbeda. Jadi ya selain konsumsi bahan bakar, top speed, dan power juga bisa saja berbeda antara motor sport naked dan juga sport fairing. Karena
Karena emang ada perbedaan pada konfigurasi mesin, cara teknikal seperti mapping, ECU ataupun durasi noken, dan juga pengkonfigurasian pada pengapian. Yes, kembali lagi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari motor itu sendiri. Terus ya emang meskipun secara kasat mata tampilannya pada bagian mesin sama, rangka sama, kaki juga sama, sebenarnya yang membuat berbeda itu pada bagian komponen yang emang dibedakan. Misalnya Yamaha R15 dan juga Fiction R. Kita kalau misalkan yang ngomongin harganya beda 8 jutaan hanya sebatas pakai fairing, tapi coba lihat pada bagian komponen yang lainnya, misalnya pada USD yang digunakan. Dan bisa saja model USD yang digunakan pada Yamaha R15 lebih mahal dari teleskopik yang digunakan oleh Yamaha Fiction R. Jadi kalau misalkan let's say harganya lebih mahal, hal tersebut bisa sangat rasional. Begitupun pada motor Honda, yaitu pada CBR 150 terbaru dan juga CB 150. Karena ya pada bagian rangka, pada bagian main frame-nya sama, itu pada bagian ekornya juga harus memiliki konfigurasi yang berbeda. Karena biasanya motor sport naked itu pada nungging dah tuh ekor-ekornya. Jadi kalau misalkan kalian mikir, kayaknya motor Fiction R itu bisa pakai body R15 dah. Bisa, tapi emang perlu yang namanya penyesuaian lagi. Jadi emang beberapa alasan tadi yang Ripan sebutkan, misalnya pada bagian harga fairing yang emang rasional juga, kalau misalkan harganya bisa dibilang 8 juta. Terus pastinya ada perbedaan spesifikasi komponen yang digunakan, adanya perbedaan spesifikasi teknis pada mesin yang digunakan, seperti tadi Ripan bilang, mapping ECU, durasi noken, dan juga pada bagian kelistrikan, yang pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan alasan intinya mengapa memang motor sport fairing bisa dibilang lebih mahal, karena peruntukannya udah beda kalau misalkannya kita pakai motor sport fairing, tidak sefleksibel motor sport naked. Dan alasannya mengapa tadi 3 poin tersebut harusnya udah bisa menjawab mengapa motor sport fairing bisa dibilang lebih mahal daripada motor sport naked. Jadi gimana menurut kalian tentang perbedaan mengapa motor sport fairing bisa dibilang lebih mahal dari motor sport naked? Komen kolom komentar.